Materi mungkin nanti akan saya share di Elena begitu. Oke, hari ini saya share screen saja yang whiteboard. Oke. Ntar saya ambil sarung tangan dulu. Tangan saya itu basah, jadi kadang kalau pakai ini layarnya ikut basah, gitu ya. Saya ambil. Oke, hari ini yang akan kita bahas adalah tentang gerak ya, atau lebih terkhusus nanti kinematika. Baik, dalam ilmu gerak nanti kita itu mengenal dua dalam konsep ilmu gerak ya. Dalam ilmu gerak ya, berarti kita mengenal beberapa dua istilah ya dalam ilmu gerak. Kita mengenal dua istilah. Yang pertama adalah kinematika. Yang kedua adalah dinamika. Yang tahu what is the difference? Apa perbedaannya? Yang pernah belajar apa perbedaan dari kinematika dan dinamika dalam kita menganalisis gerak? Oke, silakan. Kinematika gerak yang memperhatikan penyebabnya. Kinematika gerak yang memperhatikan penyebabnya, ya? Iya, tanpa Pak. Kinematika tanpa, dinamika dengan penyebabnya. Oke, jadi kalau kita berbicara tentang kinematika, ya itu nanti kita bicara tentang gerak tanpa, nah jadi ini tanpa menganalisis penyebabnya. Analisis penyebabnya. Nah, kalau ini itu dengan menganalisis penyebab gerak. Penyebab gerak itu apa? Ada yang tahu? Penyebab gerak apa? Ada yang tahu? Nah, jadi penyebab gerak itu salah satunya adalah gaya. Gaya, Pak. Gaya. Gaya. Jadi nanti dalam kinematika itu nanti kita tidak akan belajar tentang gaya. Lebih fokus kepada geraknya itu sendiri. Nah, lalu apa yang akan dipelajari dalam kinematika ini? Yang pertama adalah nanti ada tentang kerangka acuan. Yang kedua adalah tentang jarak dan perpindahan. Yang ketiga adalah tentang kecepatan dan kelajuan. Nah, mungkin hanya ini kasus apa namanya yang akan dibahas dalam kinematika ya. Sebenarnya ada besaran-besaran yang akan dibahas dalam kinematika seperti jarak perpindahan, kecepatan, kelajuan, nanti juga mungkin ada misalkan percepatan. Nah, konteks ini yang nanti akan bahas. Kemudian dari besaran-besaran spesies ini nanti kita akan menganalisis berbagai kasus ya.
kasus gerak 2 dimensi maupun kasus gerak 1 dimensi. Seperti itu. Oke. Saya hapus. Ya, kita lanjut. Dalam kita menganalisis sebuah gerak, gitu. Nah, maka kita harus menentukan, yang pertama adalah kita menentukan kerangka acuan. Oke. Pertanyaan saya adalah, kapan suatu objek atau suatu benda itu dikatakan bergerak? Ketika berpindah tempat. Ketika berpindah Tempat. Oke. Izin menjawab. Ada jawaban lain, silakan. Ketika terdapat gaya sehingga timbulnya terjadi gerakan dan berpindah tempat. Ketika timbulnya gaya, kemudian terjadi gerakan sehingga berpindah tempat. Nah, tadi ada kata gerakan lagi. Berarti itu didefinisikan lagi. Berarti. Oke, ada yang pendapat lain mungkin? Hampir tepat. Mungkin ada pendapat lain? Bagaimana suatu benda atau objek dikatakan bergerak? Ya, silakan. Jika dikenai gaya, Pak. Jika dikenai gaya. Oke. Ada lagi? Kapan dikatakan benda itu dikatakan bergerak? Apakah selalu kalau dikenai gaya itu akan bergerak? Berubah posisi, Pak. Berubah posisi. Oke, berubah posisi itu seperti apa maksudnya? Posisi awal sama posisi akhir itu berbeda. Posisi awal sama posisi akhir berbeda. Oke. Adanya tarikan dan dorongan mungkin. Tarikan dan dorongan. Oke. Coba kalian dorong tembok. Itu ada dorongan nggak? Ada, tapi tidak bergerak. Kenapa kok tidak bergerak? Berarti belum tentu. Kalau benda dikasih gaya belum tentu bergerak ya. Nah, karena kita di sini tidak menganalisis penyebabnya, maka tidak ada istilah gaya dalam mendefinisikan gerak ini. Karena kita di sini berbicaranya tentang kinematika. Oke. Tadi teman-teman mengatakan bahwa benda dikatakan bergerak ketika terjadi perubahan posisi. Nah, jadi ini dikatakan bergerak jika terjadi perubahan posisi. Nah, posisi itu ditentukan oleh apa? Posisi itu ditentukan oleh kerangka acuannya. Nah, kita tidak bisa mendefinisikan suatu benda itu berubah posisi kalau kita tidak punya kerangka acuan. Kerangka acuan itu adalah sebagai titik di mana dijadikan sebagai titik nol dari sebuah gerak atau sebuah perubahan posisi. Sebagai contoh ya, sebagai contoh. Adelia ini ada di dalam sebuah kereta. Oke. Nah, Adelia ini bergerak tidak? Keretanya sedang bergerak. Adelia ini bergerak tidak? Tidak, Pak. Tidak, Pak. Nah, kita tidak bisa mengatakan ini bergerak apa tidak kalau kita belum menentukan kerangka acuannya dulu. Kerangka acuannya apa dulu? Kalau kerangka acuannya kereta, maka Adelia tidak bergerak. Karena posisi Adelia terhadap kereta ini tidak berubah. Tapi kalau kerangka acuannya adalah stasiun, maka Adelia ini bergerak karena berubah posisi terhadap stasiun. Oke, sampai di sini paham? Paham.
Paham, Mbak? Dalam menentukan gerak, jadi gerak itu adalah proses bagaimana benda atau objek itu berubah posisi. Terhadap apa? Terhadap kerangka acuannya. Nah, jadi harus ada definisi tentang kerangka acuan. Seperti itu konsep yang pertama. Jadi tentang kerangka acuan. Jadi kita harus menentukan kerangka acuannya terlebih dahulu sebelum mengatakan bahwa benda itu berubah posisi atau tidak. Oke, kemudian yang kedua, nah nanti dari perubahan posisi nanti kita akan mengetahui atau membuat atau memahami konsep yang namanya jarak dan perpindahan. Nah, apa itu? Apa bedanya jarak dan perpindahan? Kalau jarak tuh panjang lintasan total. Kalau perpindahan tuh selisihnya posisi akhir sama posisi awal. Oke, sebelum kita mendefinisikannya, di sini nanti kita akan membedakan dulu. Jarak itu adalah besaran skalar dan perpindahan itu adalah besaran vektor. Besaran skalar itu hanya memiliki besar atau magnitude. Dan besaran vektor itu punya dua, punya besar dan punya Arah. Nah, jadi nanti jarak itu dia hanya memperdulikan besarnya saja, jadi tidak memperdulikan arahnya. Tapi perpindahan itu dia punya arah. Artinya kalau kita mengatakan benda itu bergerak, berubah posisi, maka jarak itu nantinya adalah total dari lintasan perpindahannya. Lintasan perpindahannya, salah lagi ya. Lintasan geraknya itu, total dari lintasan geraknya itu disebut dengan jarak. Kalau perpindahan itu hanya menganalisis bagaimana posisi awal dan posisi akhirnya saja. Jadi perpindahan adalah jarak terpendek sebenarnya. Jarak terpendek dari posisi awal dan posisi akhir. Saya beri contoh misalkan. Ini ada orang ya. Ini siapa nih di sini? Lucky ya. Oke, Lucky. Lucky ini berjalan dari kota A ke kota B. Wah, ini kota A, kota B, jalan kaki ya. Kemudian dari kota B ini ke kota C. Saya beri tanda panah begini. Kemudian saya beri tanda panah ke sini. Nah, mana jaraknya? Saya simbolkan jarak itu S. Mana jaraknya? Dari A ke Jaraknya A ke C, Pak. Jaraknya adalah A, B, ditambah B, C. Oke. Kemudian perpindahannya mana? Dari A ke C. A ke C saja. Nah, ini perpindahan ini. Yang titik-titik ini adalah perpindahan. Oke. Saya kasih beda simbol ya. Simbolnya kalau vektor dia ada arahnya di atasnya. Oke. Sampai sini paham ya? Paham. Paham. Oke. Kalau sudah saya hapus. Jadi fisika itu sebenarnya yang harus ditekankan adalah konsep. Kalau rumusnya itu tidak harus hafal. Saya juga tidak hafal kayak rumus Hmax di tinggi maksimum di gerak parabola gitu, saya juga tidak hafal. Saya hanya mungkin memahami konsep begitu ya. Konsepnya kemudian dari definisi itu kita bisa menurunkan persamaan.
Oke, selanjutnya. Setelah kita mengerti tentang konsep dan jarak dan perpindahan, selanjutnya ada konsep tentang kelajuan dan kecepatan. Oke, apa bedanya kelajuan dan kecepatan? Kecepatan perubahan posisi setiap saat, kelajuan jarak tempuh setiap saat. Ada definisi lain, silakan. Yang tidak seperti buku mungkin. Yang kelajuan itu perubahan jarak, yang kecepatan itu perubahan kedudukan. Oke, perubahan jarak dan perubahan kedudukan. Ada lagi? Kecepatan perubahan jarak tiap satuan waktu, kelajuan perubahan kecepatan tiap satuan waktu. Oke, kita coba bahas lagi. Jadi, tadi kita sudah menentukan tentang definisi jarak dan perpindahan. Nah, kelajuan itu merupakan besaran skalar. Sedangkan kecepatan itu besaran vektor. Konsekuensinya, kelajuan itu nanti hanya memiliki besar, sedangkan kecepatan itu memiliki arah. Nah, tadi kita sudah mendefinisikan untuk perubahan posisi yang hanya memiliki besar adalah jarak, dan yang juga memiliki arah adalah perpindahan. Maka dari definisi itu, kita bisa mendefinisikan kelajuan itu sebagai jarak tempuh yang ditempuh oleh sebuah benda ketika bergerak setiap satuan waktu. Jadi jarak tempuh setiap satuan waktu. Atau dari definisi ini kita bisa mendefinisikan bahwa V, kelajuan, sama dengan S per T. S per T. Seperti Gampang ya. Oke. Nah, kemudian dari sini, dari kecepatan, karena kecepatan adalah besaran vektor, kemudian perpindahan ada juga besaran vektor, jadi kecepatan adalah perpindahan suatu benda ketika dia bergerak begitu, nah, setiap satuan waktu. Atau V sama dengan S juga per T. Ada arahnya. Itu saja. Jadi kalau kita misalkan tadi ya, Lucky berjalan dari kota A ke kota B, kemudian ke kota C, maka kecepatan itu bisa dihitung dari, kalau kecepatan berarti jarak AC dibagi selang waktunya berapa. Kemudian kalau misalkan ditanya tentang kelajuannya, berarti adalah jarak AB ke C ditambah jarak B ke A ke B ke C, dibagi selang waktunya. Seperti itu. Saya kira itu konsepnya mudah ya dipahami. Paham ya? Paham, Pak. Oke. Oke, satu lagi sebelum kita break ya, karena saya ada apel begitu. Konsep yang perlu kita pahami. Setelah kita memahami itu, nanti kita akan belajar tentang kelajuan rata-rata. Kemudian ada kecepatan rata-rata. Nah, kenapa ada konsep rata-rata ini?
Karena misalkan dalam gerak itu kita tidak bisa memastikan, tidak selalu kecepatan atau kelajuannya itu konstan. Jadi ada konsep namanya kelajuan rata-rata dan kecepatan rata-rata. Karena apa? Dalam perjalanan gerak itu bisa jadi kecepatannya itu nanti tidak konstan atau kelajuannya tidak konstan. Maka kita mengenalkan konsep rata-rata. Nah, rata-rata itu adalah berarti intinya adalah kecepatan atau kelajuan. Nah, jadi kita ini digabung ya. Kalau kecepatan atau kelajuan tiap saatnya itu kemudian kita jumlah, kemudian dibagi selang waktu, dibagi jumlah dari kecepatan yang kita jumlah itu dibagi n. Maka dari sini dari definisi ini kita bisa mendefinisikan kalau ini kelajuan rata-rata ya, berarti adalah perubahan posisinya delta dibagi dengan perubahan waktunya. Nah, ini kelajuan. Kalau kecepatan sama, ini ada tanda rata-ratanya, saya kasih vektor juga, berarti delta perpindahan dibagi dengan delta. Oke, saya beri contoh misalkan. Ada dari kota A ke kota B. Ini jaraknya itu 20 km. Waktunya itu misalkan 30 menit. Kemudian ke kota C. Misalkan 10 km, waktunya 10 menit. Kira-kira cara menentukan kecepatan rata-ratanya atau jarak atau kelajuan rata-ratanya seperti apa? Ya tinggal berarti dilihat kalau dia adalah kelajuan rata-rata, berarti tinggal jumlah jaraknya berarti adalah berapa itu? 30 tambah 10? 40. 20 tambah 30. dibagi 40. 40. Oke, kalau dalam jam misalkan berarti 40 menit itu berapa ya? Ya, anggap aja ini satuannya misalkan kilometer per menit gitu ya. Nanti bisa dirubah lagi. Ini misalkan di sini berarti waktunya itu 40. Berarti adalah 0,75 km per menit. Kalau dia jarak, berarti kalau dia kecepatan, berarti jaraknya dari A ke C, karena ini bentuk siku-siku ya, berarti A ke C harus kita hitung dulu. Berarti di sini AC bagi dengan selang waktunya, total selang waktunya berapa tadi? 40 menit. AC-nya tuh berapa? Dihitung dulu di sini. Nah, pakai Pythagoras. Oke, saya cukupkan ya. Nah, karena saya mau apel, Zoom-nya saya pakai untuk apel gitu. Nanti kita lanjut lagi. Sampai sini paham ya tentang konsep kelajuan rata-rata dan kecepatan rata-rata? Paham ya? Paham, Pak. Paham, Pak. Saya akhiri, saya tutup Zoom-nya ya. Nanti bisa kembali lagi.